Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana Mardian di sini akan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar 2. Untuk pertanyaan yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system merupakan proses pelaksanaan pendidikan yang wajib berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena jika tidak individual system, maka tidak akan terciptanya small step system. Jika tidak small step system, maka kelas tidak akan fun learning. Hal itu bisa menyebabkan anak jadi benci belajar. Untuk nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak dengan proses anak sebagai subjek belajar dan motivator sebagai fasilitator. Yang nomor 4, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan peran murid. Untuk peran murid ialah anak sebagai subjek belajar. Untuk peran guru adalah sebagai fasilitator. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system kegiatan belajar yang berpusat pada anak. Jadi anak sebagai subjek belajar. Sedangkan classical system kegiatan belajar yang berpusat pada guru. Jadi guru yang menjadi subjek belajar, seperti itu. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator bisa mencari tahu terlebih dahulu karakter si anak, kemudian mencari tahu 3 kesukaan dari anak tersebut dengan cara bisa bertanya langsung pada si anak. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi apabila pendekatan dilakukan secara individual system? Motivator, apa dampaknya yang terjadi apabila pendekatan dilakukan secara individual system? Motivator jadi dapat mengetahui karakter anak dengan mudah dan menyesuaikan atau menempatkan diri dalam menghadapi karakter masing-masing anak, seperti itu. Yang nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Motivator akan sulit memahami dari masing-masing karakter anak dan fokusnya akan teralihkan pada murid-murid yang aktif, seperti itu. Untuk ini saya akan menjawab soal latihan yang B. Di sini jawablah mengenai metode variation skill berikut ini. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar yang meliputi kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Itu karena anak-anak memiliki rentang waktu. Anak mudah bosan. Mengapa variation skill harus dilakukan? Agar anak tidak cepat bosan. Seperti itu. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan, sebab itulah harus terlaksananya variasi dalam bermain sambil belajar. Yang nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar ialah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu kaitannya
berkaitan dengan penalaran ya, kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan yang nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Psikomotorik itu ada dua, motorik kasar dan halus. Kalau yang kasar itu seperti menangkap, melempar, dan menari. Kalau motorik halus yaitu mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Dengan menyusun kegiatan belajar sesuai dengan apa yang disampaikan saat training, yaitu 5 menit kegiatan pembuka, bisa jadi kegiatannya itu berdialog atau bercerita. 25 menit kegiatan inti, yaitu bisa diisi dengan bermain baca-bacaan, berhitung, dan menulis. Yang 10 menit kegiatan akhir bisa diisi dengan evaluasi, bernyanyi, dan berdoa. Di sini saya akan menjawab soal yang C. Di sini pertanyaannya ialah jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau dalam kurung hukum akibat? Yaitu kegiatan yang menyenangkan, proses yang menyenangkan pasti anak suka. Dan apabila anak menyukai kegiatannya, ia akan mau mengulang dan mengulang terus kegiatannya. Itulah yang dimaksud dengan hukum akibat. Jadi seperti ini ya. Jika kegiatannya sudah menyenangkan, anak pasti akan suka. Jika anak sudah suka, anak pasti akan terus mengulang dan mengulang kegiatan belajarnya. Seperti itu. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan. Jadi seperti ini, jika anak sudah semakin sering mengulang kegiatan belajarnya, anak akan semakin mampu dan terampil pada kegiatan belajarnya. Jadi jika anak sering mengulang-ulang kegiatannya, dia akan mampu dan terampil. Setelah mampu dan terampil, di sini apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Itu tadi berkaitan, setelah dia mampu, setelah dia terampil, ini anak akan timbul minat kuadratnya atau yang bisa disebut dengan minat bergelora. Sehingga di sini anak tumbuh dengan sendirinya minatnya, dan anak pun siap mendapatkan pembelajaran yang akan diberikan motivator untuk pembelajaran yang berikutnya. Itu tadi, itulah yang dinamakan, itulah yang saya terima kesimpulan dari psikologi pendidikan, yaitu hukum the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.